Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami kelompok 6 RA dengan anggota kelompok Arya Sedungan, Anggita Florence, Danielson Joshua, dan Ridho Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal yang kami buat yang berjudul Pengaruh Kualitas Jasa Bank Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank XYZ. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Anggita. Oke, terima kasih Ari. Jadi dari permasalahan yang akan kami angkat itu adalah perusahaannya Bank XYZ, di mana bank itu sebagai perusahaan layanan jasa yang terus mendapatkan tantangan dalam bentuk persaingan sesama bank, serta kemajuan teknologi, informasi yang memunculkan banyaknya keunggulan pada masing-masing layanan yang tersedia pada bank. Jadi penelitian ini tujuannya untuk melihat apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank XYZ pada cabang Halim telah sesuai dengan harapan dan keinginan para nasabah. Jadi dari masalah yang kami dapat itu kita melakukan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepuasan nasabah terhadap kualitas jasa yang diberikan Bank XYZ dengan menggunakan metode SafeQual yang mencakup 5 atribut, yaitu kehandalan, reliability, jaminan assurance, tangible yang dapat diraba, empati, daya tanggap responsif. Kemudian dari berdasarkan 5 atribut ini kita lakukan analisis dengan menggunakan APA, di mana menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kemudian dari aplikasi itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang pengaruh bank, itu pelayanan jasa pada Bank XYZ ini memiliki kualitas jasa 5 atribut itu dengan faktor-faktor pelayanan yang dapat berdasarkan atribut ini yang dilakukan penelitian terlebih dahulu dengan menggunakan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pada XYZ berdasarkan suara konsumen dan karakteristik yang dibutuhkan dengan pengguna bank. Jadi pada masalahnya pengaruh kepuasan nasabah terhadap kualitas jasa yang diberikan pada Bank XYZ dapat digunakan untuk pertimbangan untuk melakukan peningkatan kualitas jasa yang diberikan. Oke, selanjutnya masuk ke metodenya yang akan dilanjutkan oleh Danielson. Terima kasih Anggita. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari penelitian ini. Pada penelitian kami, metode yang digunakan itu adalah metode deskriptif. Untuk pengambilan sampelnya itu digunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling karena responden kuesioner adalah nasabah Bank XYZ minimal 1 tahun. Untuk kriteria dari respon itu adalah pria atau wanita, umurnya dari 17 hingga 60 tahun. Dengan jumlah responden 30. Untuk desain dari penelitian ini nih menggunakan SafeQual, yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan memperoleh nilai gap yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima. Untuk selanjutnya adalah pengukuran atau measures. Untuk pengukurannya itu hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan IPA atau Important Performance Analysis. Lalu untuk tahapan-tahapan dari IPA itu yang pertama menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja kualitas atribut-atribut yang diteliti melalui perbandingan dengan skor kepuasan. Lalu setelah melakukan menentukan tingkat kesesuaian, kami melakukan uji validitas data menggunakan aplikasi SPSS. Lalu untuk prosedurnya itu terbagi menjadi 9 poin, yaitu yang pertama membobotkan terlebih dahulu setiap jawaban responden, lalu yang kedua menentukan skor dari hasil kuesioner,
Ketiga, menginput data yang telah diperoleh ke dalam Excel untuk dikategorikan. Lalu yang keempat, membuat diagram Kartesius. Yang keenam, membandingkan kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi perusahaan. Lalu yang keenam, membandingkan kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan dengan spesifikasi kualitas pelayanan. Yang ketujuh, melakukan analisis perbandingan. Yang kedelapan, membandingkan kembali perihal kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah melakukan analisis kembali mengenai kesenjangan harapan pelanggan dengan kenyataan pelanggan yang diterima diakibatkan tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami, yaitu yang pertama adalah kami menguji validitas dan reliabilitasnya, bagaimana antara kuesioner ekspektasi dan persepsi ini saling berkaitan. Nah, di sini kuesioner ekspektasinya dengan pengujian melalui aplikasi SPSS didapatkan dengan hasilnya reliable dengan hasil crossband alpanya adalah 0,976 yang artinya sudah memenuhi batasnya. Dan yang selanjutnya ada kuesioner persifnya. Berikut ini ada hasil uji konsistensi data persifnya pada setiap bobot pertanyaan dengan rata-rata crossband alpha adalah 0,9, dengan semuanya ada reliable, dan hasil crossband alpanya adalah 0,92, yaitu di atas 0,75, yang artinya kuesioner ini dapat valid dan reliable. Dan yang selanjutnya di sini ada SERVQUAL dengan atributnya adalah tangible, reliability, responsive, insurance, dan empati yang masing-masing ada 5 pertanyaan. Nah, SERVQUAL ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi dan akan mendapatkan nilai gapnya. Dari tabel yang di atas ini, kita menunjukkan derajat kepentingan dari masing-masingnya dengan rata-rata dari kuesioner ekspektasinya adalah 3,484 dan untuk persepsinya 3,354 dengan nilai gap minusnya ada pada A4 yaitu minus 0,032 dan E4 0,097. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis IPA chart yang ada di sini. IPA chart ini adalah untuk membandingkan kualitas layanannya. Berdasarkan gambar yang kita lihat ini menunjukkan beberapa dimensinya dan dibagi dengan 4 kuadran. Yaitu kuadran pertama adalah prioritas utama. Di kuadran ini memuat tentang bagaimana pertanyaan ini belum sesuai dengan harapan pelanggan. Makanya dari itu sehingga menjadi prioritas perbaikan yang sangat diperlukan oleh perusahaan, terutama Bank SYZ ini. Dan di kuadran 2 adalah pertahankan prestasi, yaitu artinya di kuadran 2 ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tingkat harapan dan kinerja yang tinggi di perusahaan dan perlu dipertahankan oleh Bank XYZ. Dan yang kuadran 3 prioritas rendah, pertanyaannya terdapat dalam kuadran 3 ini dianggap kurang penting oleh pelanggan dan kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa atau biasa saja. Dan yang kuadran keempat ini adalah berlebihan. Pernyataannya terdapat pada kuadran ini memiliki tingkat harapan yang rendah menurut pelanggan dan boleh tidak akan tetapi memiliki kinerja yang baik maksudnya. Nah, pada pengolahan analisis IPA chart-nya dari semua kuadran ini adalah kuadran 1 itu perlu dilakukan perbaikan pada Bank XYZ. Nah, meliputi variabel tangible, reliability, dan responsive, insurance, dan empatinya.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ari Hasidungan. Ayo dipersilakan. Jadi itu tadi semua menjelaskan mengenai permasalahan, metode hingga hasil dan pembahasan. Selanjutnya saya akan membahas data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan berdasarkan service quality, di mana data yang digunakan adalah suara konsumen menggunakan kuesioner. Kuesionernya ini didapatkan dengan membagikan kuesioner kepada 30 pengguna bank XYZ yang sudah aktif minimal 2-5 tahun penggunaan dan umurnya sudah dewasa, yaitu di atas 17 tahun. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.